Republik Indonesia, RRI Pro 1. Ibu Seli, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leli. Iya, salam sehat Ibu Seli. Salam sehat juga. Baik, Ibu Seli, ini kabarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program Bedil ya. Apa itu Bedil, Ibu? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI pagi hari ini. Ya, Bedil bukan senapan ya, tapi singkatan dari Bapak Rekraf. Bapak Rekraf itu adalah kementerian kami. Kan sekarang Kemenparekraf itu juga ada badannya ya. Jadi Kemenparekraf, Bapak Rekraf. Kemudian dealnya adalah Digital Innovation Lab. Ini merupakan program terkait dengan transformasi digital bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang non teknologi ya. Seperti sebagaimana yang kita tahu ada 17 subsektor di bawah ekonomi kreatif yang 17-nya hampir semua hanya beberapa saja yang terkait dengan teknologi seperti aplikasi dan pengembang permainan atau game. Nah, di luar itu kita dorong untuk memasuki dunia digital dengan program transformasi digital. Salah satunya adalah lewat program Bedil ini. Seperti itu. Okay. Kemudian tahun ini sebetulnya baru saja Bedil ini diluncurkan. Tahun lalu sebetulnya, tetapi tahun lalu sebagaimana yang kita tahu COVID masih tinggi-tingginya gitu ya. Pandemi masih tinggi-tingginya, sehingga hampir semua kementerian lembaga dan juga Pemda kita kan ada pemotongan untuk membantu COVID ya, membantu maksudnya penanganan COVID. Sehingga tahun lalu tidak bisa kita laksanakan. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah bisa kita luncurkan program ini dan satu-satunya di Labuan Bajo. Demikian Mbak Leli. Dan ini kenapa di Labuan Bajo satu-satunya untuk program Bedil ini, Bu? Ya, tahun ini maaf. Tahun ini baru satu lokasi saja yang kami mampu gitu ya untuk mengadakannya, melaksanakannya sekaligus meluncurkan program Bedil ini di Labuan Bajo. Jadi transformasi digital Bedil ini dilakukan di 5 DSP ya, 5 destinasi super prioritas. Bagaimana yang teman-teman atau pemirsa tahu juga bahwa Kemenparekraf, Bapak Rekraf, tugas utamanya adalah mengembangkan 5 DSP, 5 destinasi super prioritas pemerintah dan 10 DPP, destinasi prioritas di yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian. Baik, jadi karena Labuan Bajo ini masuk dalam destinasi super prioritas ya, sehingga dipilih untuk melaksanakan program Bedil ini Labuan Bajo pertama ya. Ini luar biasa sekali ini pertama. Iya. Pertama diluncurkan dan langsung mengambil titiknya di Labuan Bajo ini, Bu ya. Oke, baik. Sebenarnya dalam Bedil ini tujuan yang ingin dicapai itu apa sih, Bu? Ada 3. Apa saja itu? Pertama adalah kita ingin mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari industri kreatif digital. Kita sebutnya industri kreatif digital karena penggabungan antara subsektor ekonomi digital yang saya sebutkan tadi ada 17 untuk didorong masuk ke dunia digital. Kemudian yang kedua adalah kita mendampingi atau menginkubasi gitu ya terkait dengan transformasi digital kepada para pelaku ekonomi kreatif. Kalau yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut atau lokasi tersebut. Nah, untuk Bajo ini di Labuan Bajo kita ada 3 subsektor yang kita dampingi, yaitu kriya, kemudian seni pertunjukan dan musik. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital. Sebagaimana yang kita tahu, Pak Presiden kan targetnya sampai dengan 2024
itu mendorong percepatan dari transformasi digital dan penguatan ekosistem ekonomi digital seperti itu. Oke, baik. Jadi yang masuk dalam Bedil ini adalah mereka-mereka yang ada di seni kriya, kemudian seni pertunjukan dan seni musik, begitu ya, Bu? Betul. Dan ini total ada berapa keanggotaan dalam Bedil ini untuk di Labuan Bajo, Bu? Pesertanya sampai dengan kemarin sekitar 75 sampai dengan 80 orang gitu ya. Baik itu yang datang langsung maupun yang online, maksudnya kita melakukannya masih secara hybrid. Nah, kemudian pelaku-pelaku ekrafnya itu berasal dari Labuan Bajo dan sekitarnya. Memang kita seleksi yang domisili di NTT khususnya Labuan Bajo seperti itu. Kita melakukan seleksi. Oke, seleksi ini persyaratan-persyaratannya apa saja, kemudian tahapan-tahapannya bagaimana, Ibu Sally? Persyaratannya kita sudah buka sejak tanggal 5 sampai dengan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 lalu ya. Nah, kemudian persyaratannya yang pertama adalah harus berdomisili di NTT khususnya Labuan Bajo. Kemudian syarat kedua adalah mereka sudah punya karya dan bukan yang dari nol benar gitu ya, baru inisiasi, baru angan-angan, baru ide, itu bukan, tapi mereka sudah punya karya atau sudah punya produk bagi yang kriya. Kemudian juga mereka aktif di sosmed, jadi mereka punya sosial media dan mereka aktif, itu syaratnya. Untuk kriya, seni pertunjukan dan juga musik dan ini musik. Ya? Oke, baik. Nah, mereka-mereka yang tergabung ini tadi sudah disampaikan bahwa ada 70-an sampai dengan 80-an peserta begitu ya. Ya. Ini kegiatannya ini akan berlangsung berapa lama melalui hybrid tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sally tadi. Ini berapa lama kegiatannya, Ibu? Kita ini melakukan inkubasi singkat nih, Mbak. Ya. Sampai dengan dimulai kemarin 7 April, kemudian nanti ada kelas sesi digitalnya di tanggal 11 April, kemudian sesi kelas ketiganya masih sesi digital di tanggal 14 April, kemudian tanggal 20 April masih ada kelas, kemudian tanggal 21 dan selesainya di tanggal 22 kita akan lakukan evaluasi. 22 April ya, Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Apa yang goal yang ingin dicapai kepada ke-70-an sampai dengan 80-an peserta ini dalam mengikuti program Bedil ini, Ibu? Ya, kalau mengacu kepada Pak Menteri, kemarin Pak Menteri juga sudah memberikan pembukaan ya, sambutan pembukaan. Beliau berharap dari tujuan dari program ini bahwa peserta-peserta itu nantinya mendapatkan manfaat ekonomi, bisa mampu mendapatkan ekonomi ketika mereka masuk ke dunia digital. Seperti itu yang cukup signifikan tentu saja. Kalau misalnya selama ini teman-teman peserta itu melakukannya secara offline gitu ya, misalnya yang kriya jualannya langsung gitu, tatap muka, bertemu dengan buyer-buyernya, pembelinya. Nah, ketika mereka masuk ke dunia digital, kita berharap mereka juga mendapatkan nilai ekonomi yang sama atau bahkan lebih gitu ya, sebagaimana yang kita tahu. Begitu masuk kebanyakan teman-teman pelaku aircraft atau artisan ini, begitu masuk ke dunia digital, mereka akan mendapatkan yang lebih gitu ya dibanding kalau mereka melakukannya secara konvensional atau yang dulu ya sebelum masa pandemi itu banyak dilakukan langsung bertatap muka, atau kalau misalnya pertunjukan langsung menunggu penonton gitu ya hadir. Nah, ini yang kita harapkan, yang kita ajarkan, bukan kita ajarkan ya, kita dampingi adalah mereka ketika masuk ke dunia digital ini tahu persis apa yang akan mereka hadapi di dunia digital, termasuk bagaimana menghitung
nilai ekonomi ketika mereka melakukan atau menjual karya dan produk mereka di dunia digital seperti itu. Baik, Labuan Bajo ini adalah destinasi pertama untuk program Bedil ya, sasaran pertama begitu Ibu. Nah, apakah setelah berakhir di 22 April ini selesai atau akan berlanjut untuk Labuan Bajo sendiri ini Bu, untuk NTT? Insya Allah ya. Maaf, masih diteruskan? Ya, silakan Ibu. Ya, insya Allah ini akan terus kita monitor. Kemarin sudah disampaikan oleh tim konten kita gitu ya. Kita kemarin untuk Bajo ini menggandeng beberapa pakar semacam teknik advisor kami gitu ya dari para pelaku industri itu sendiri. Nah, itu mereka dan kami juga minta mereka untuk tetap memantau. Dan pada akhirnya di tanggal 22 itu dari 3 subsektor ini kami berharap ada champion-championnya nih yang akan kita dapatkan gitu ya. Dari perjalanan 2 minggu ini akan kita lihat gitu siapa yang benar-benar serius atau menekuni minatnya tinggi terhadap ketika mereka didampingi untuk masuk ke dunia digital, itu yang akan terus kita pantau gitu ya sampai dengan mereka memang benar-benar bisa berlaga lah intinya gitu ya, quote unquote berlaga di dunia digital. Baik. Gitu. Apakah ada kesempatan untuk yang lainnya begitu Ibu, tidak saja kepada 75 sampai dengan 80-an peserta untuk edisi perdana ini, apakah akan ada kesempatan lain untuk teman-teman yang lain untuk ikut program ini maksudnya? Mudah-mudahan. Ya, kami sangat berharap banyak gitu ya bahwa program ini tidak berhenti sampai di tahun ini saja, tetapi bisa bergulir lagi di tahun depan untuk selain untuk Bajo sendiri dan NTT dan sekitarnya gitu ya, juga untuk 4 destinasi yang super prioritas yang lain. Nah, yang tadi terkait dengan harapan itu kami sangat-sangat berharap ini bisa bergulir dan hal lainnya adalah yang kami kami mimpikan juga mudah-mudahan bisa terwujud gitu ya. Kita akan banyak bekerja sama dengan teman-teman mentor pelaku industri yang sudah dan yang sudah terbukti gitu ya, mereka unggul ketika masuk ke dunia digital. Juga kami berharap bisa mendapat kerjasama dari teman-teman platform digital misalnya begitu, yang sudah ada, yang memang mereka sudah punya nama juga gitu ya, brand besar-besar itu untuk membantu atau bekerja sama memperbesar dari kapasitas dari Bedil ini, program ini. Boleh kasih bocoran Ibu, setelah dari Labuan Bajo akan kemana lagi ini untuk 4 destinasi lainnya untuk program Bedil? Belum tahu Mbak. Belum tahu. Karena gini, kami masih menunggu kesiapan anggaran kami untuk tahun selanjutnya. Kalau tahun ini kan memang sudah jalan hanya di Labuan Bajo ya. Nah, itu tadi kalau memang ada ketertarikan atau kami juga akan minta kerjasama dari swasta atau dari industrinya, mungkin bisa akan lebih. Nah, kemarin ini sebelum kami memulai Bedil di Labuan Bajo juga ada ketertarikan dari kampus. Dari beberapa kampus yang mengajak kerjasama juga untuk yang tadi saya bilang membesarkan kapasitas dari program Bedil ini. Mudah-mudahan, tapi ini kan tahun depan semua ya, untuk rencana tahun depan semua. Mudah-mudahan ini bisa lebih ini lagi bisa jadi gitu ya. Salah satunya adalah kalau kampus itu mau mengambil kedai reka, Mbak Lili tahu nggak kedai reka? Belum. Program dari Kemendikbud ya. Kemendikbud Risti itu kedai reka adalah
kegiatan-kegiatan atau program-program hilirisasi dari pendampingan seperti ini. Kalau edukasi, semacam edukasi seperti itu. Nah, kami berharap itu bisa teman-teman kampus tadi, teman-teman perguruan tinggi bisa mendapat dari mereka itu, sehingga program ini bisa lebih bergulir lagi gitu di banyak tempat, terutama di 5 DSP ini. Oke, baik, terima kasih Bu Sally untuk waktunya bersama RRI ND pagi hari ini. Sukses untuk Ibu Sally dan juga Sukses, ND. teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Selamat Mbak pagi. Deli. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia